Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memperbaiki HP Samsung, kondisinya mati total ya. Jadi di cas nggak bisa, kemudian ganti baterai dia juga nggak bisa. Langsung saja kita bongkar. Dan sebelumnya sini sudah dicabut kapasitor jalur area cas ya, tapi hasilnya nihil. Jadi ada beberapa teknisi memvonis Samsung J2 Prime itu di jalur kapasitor dan di jalur WTR ya. Oke, langsung kita buka pada bagian sini. Kita akan coba tes power supply ya, dengan tegangan 3,8 atau kita bulatkan 4 volt aja ya. Kemudian teman-teman perhatikan pada bagian plus posisi sebelah sini, untuk min sebelah sini. Ketika dia bunyi artinya konslet atau ngeground ya. Jadi ada komponen yang rusak ya. Nah, dia ampernya turun, yang artinya dia konslet. Jadi tiba-tiba HP ini mati total ya. Jadi biasanya panas dari pengecasan lama, bisa jadi panas dari bagian IC sinyal ya, atau biasanya sinyal internet data itu susah didapat sehingga IC itu bekerja ekstra sehingga menjadi mati dan konslet ya. Jadi penyebabnya ada dua hal kalau untuk seri Samsung ya. Jadi apakah benar ketika kita akan mencabut kapasitor atau akan menyala, dan mencabut IC WTR akan menyala atau tidak, kita akan buktikan ya di beberapa teknisi seperti itu. Kita pisahkan dulu LCD-nya, dan LCD-nya ini udah saya bongkar ya, udah saya praktek. Nah, ini tampilan LCD, kita pisahkan, kemudian kita copot lagi. Ini harus dicongkel ya teman-teman, menggunakan obeng. Menggunakan obeng boleh, menggunakan congkelan tipis boleh, pinset ataupun pisau. Jadi untuk seri J ini memang paling ribet ya di kalangan teknisi. Jadi bongkar-bongkarnya itu susah. Bongkar LCD, bongkar frame dalam, frame luar. Jadi ini frame ini ada dua ya guys, frame tulangannya. Kalau HP sekarang dia hanya satu frame. Nah, ini frame pendingin ya guys. Jadi bahannya babet. Di sini ada apa namanya, karet ya. Nah, kita singkirkan dulu. Ini pisaunya kita singkirkan. Kita fokus pada bagian mesin. Nah, ini IC sinyal atau WTR di area sini ya guys. Nah, yang sering terjadi adalah bagian sini. Kita akan sedikit panaskan ataupun kita cabut ya. Untuk kalengnya teman-teman dilepas terlebih dahulu. Jadi kita sekalian membuktikan ya, apakah benar yang terjadi pada HP konslet ini yang mati adalah WTR. Dan sebelumnya saya sudah membuat video yaitu pada bagian kapasitor ini udah saya bongkar, tapi hasilnya nihil, tidak ada hasil ya, tapi masih tetap ngeground konslet ya. Nah, jadi kita akan coba ambil. Kalau dari sekilas di sini ini udah gosong ya, ini belum direhot. Ini kutu-kutunya lumayan banyak guys, kutu-kutunya lumayan banyak. Kita langsung taruh di bagian sini ya, penjepit. Kita cari posisi terlebih dahulu, posisinya ya. Nah, seperti ini. Kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Kita kunci aja ya. Kita matikan power supply, kita fokus untuk merehot, menyalakan blower ya, solder uap.
kita setting yaitu di 380 untuk panasnya. Anginnya kita ambil 2 ya. $390 nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan fokus pada bagian ini, merehot ya. Oh, kita langsung cabut aja karena ini konsletnya parah ya, jadi bukan di rehot. Sebelumnya teman-teman harus mengasih fluk ya. Kita panaskan lalu kita cabut ya. Nah hasilnya seperti ini guys, sudah selesai untuk merehot ya. Kita zoom. Nah ini IC ini yang mengakibatkan konslet ya, jadi beberapa kasus teknisi ini harus dicabut ya ataupun diganti. Untuk kaki-kaki aman ya. Kemudian kalau untuk memasang kembali teman-teman harap perhatikan pada tulisan atau kode nomornya ya. Posisinya itu bagian atas ke bawah untuk tulisannya. Kita diamkan dulu dan kita ademkan ya. Seperti ini penampakannya guys. Oke, selanjutnya kita akan mengetes menggunakan power supply ya. Jadi apakah ini penyebab utama konslet ngeground atau bukan ya. Jadi ada dua kategori yang dikerjaan para teknisi, yaitu pada bagian kapasitor di sebelah sini ya. Ini jalur area plus dan ke ground ini yang sering konslet kalau misalkan overcharging ya. Ini harus dicabut, biasanya normal, tapi kalau ini udah dicabut nggak normal, ini harus dicabut. Jadi apakah betul ini akan kembali menyala atau tidak setelah ini dicabut ya. Jadi pada intinya kita harus mencari gimana supaya handphone ini bisa menyala ya, sebelum kita mengganti dulu ya. Oke, langsung kita ke area power supply. Kita copot dulu untuk ininya. Kita pasang apakah masih konslet atau tidak untuk pembuktian para teknisi handphone ya. Plus ke plus, min ke min, dia masih konslet guys. Nah dia hasilnya masih konslet ya.
Jadi pada intinya ketika kita mengerjakan sesuai di para teknisi di YouTube itu, kasus mati total itu belum tentu sama ya. Jadi bisa jadi IC cas, kapasitor, IC WTR ataupun IC power, itu yang salah satu penyebabnya ya. Jadi kalau untuk CPU atau MMC itu biasanya kategori lebih jauh ya, dikatakan lebih jauh. Untuk kondisi konslet pada CPU itu jarang ditemuin ya. Nah ini setelah dicabut ternyata hasilnya zonk ya. Jadi pada kesimpulan video ini, jadi kalau kasus mati total itu belum tentu ini ya. Jadi kita mempraktekkan sesuai para teknisi yang ada di Indonesia ya. Ada yang dari ini tiba-tiba nyala, ada yang dari ini tiba-tiba nyala, dan setelah kami praktek ternyata dia masih ngeground ataupun konslet. Next kita akan bahas lagi.